Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar barisan aritmatika. Tetap bersama saya Noresna Elisa. Jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan bilangan tersebut disebut barisan aritmatika. Perhatikan contoh barisan aritmatika berikut ini. Yang A, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian yang B, negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0, 5, dan seterusnya. Yang C, 16, 10, 4, negatif 2, negatif 8, dan seterusnya. Kemudian yang D, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa barisan bilangan ini, dia punya pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada setiap barisannya, yaitu selisihnya antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Coba lihat yang A, 2, 4, itu selisihnya 2, kemudian 4 dengan 6, itu selisihnya 2, 6, 8, selisihnya juga 2, 8, 10, selisihnya juga 2. Kemudian yang B ini selisihnya 5 ya. Yang C selisihnya adalah negatif 6. Jadi dia selalu selisihnya itu tetap 16, 10, negatif 6, 10, 4, itu juga negatif 6, 4, min 2, negatif 6, selisihnya 2, min 8, itu juga negatif 6. Jadi selalu tetap atau konstan. Kemudian setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan seterusnya. Ini selisihnya adalah setengah. Rumus suku ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B, di mana UN itu adalah suku barisan ke N, kemudian A itu sama dengan U1 atau suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, atau beda juga bisa dicari dengan UN dikurang UN kurang 1. Diberikan contoh soal, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan berikut ini. Ada dua barisan aritmatika. Perhatikan cara menyelesaikan yang A dulu. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Ini yang ditanya pertama itu adalah suku pertama. Berarti suku pertama itu notasinya U1 atau A itu adalah yang ini, berarti suku pertamanya adalah 5. Kemudian beda atau notasinya B itu didapatkan dengan boleh U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3. Nanti hasilnya sama saja. Di sini dia mengambil U2 dikurang U1. Jadi 10 dikurang 5 itu 5. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah rumus suku ke N. Maka rumus suku ke N itu memakai rumus UN yang diberikan tadi. Jadi UN itu sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Tinggal kita substitusi nilai A dan B yang sudah didapatkan tadi. A-nya adalah 5, kemudian B-nya juga 5, tinggal dioperasikan. Maka 5 ditambah 5 dikali N, 5N, 5 dikali negatif 1, negatif 5. Nah, dilihat di sini 5 dikurang 5 itu 0, maka tersisalah 5N. Sudah didapatkan rumus suku ke N-nya, maka untuk mencari suku ke 10 itu kita bisa langsung menggunakan rumus suku ke N yang sudah didapatkan tadi. Jadi suku ke 10 ataupun 10-nya itu adalah 5 kali 10 sama dengan 50. Berikutnya yang B, 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, dan seterusnya. Maka suku pertamanya atau U1 atau A itu adalah 2 ya. Mudah ya kalau untuk mencari suku pertama, tinggal lihat aja yang pertamanya ini. Kemudian
Beda berarti ini mengambil U2 dikurang U1 berarti negatif 1 dikurang dengan 2 itu adalah negatif 3. Kemudian rumus suku ke N-nya, jadi tinggal mensubstitusi nilai A dan B yang sudah didapatkan, maka A-nya 2 ditambah dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan negatif 3. Berarti 2 negatif 3 dikali N itu adalah negatif 3N, negatif 1 dikali negatif 3 itu adalah positif 3. Maka 2 dan 3 bisa dijumlahkan berarti 5, jadi negatif 3N plus 5. Kemudian suku ke-10-nya kita gunakan juga rumus suku ke N yang sudah didapatkan tadi, berarti suku ke-10 atau U10 tinggal mengganti nilai N-nya dengan 10, berarti negatif 3 dikali 10 itu negatif 30 ditambah dengan 5 berarti suku ke-10-nya adalah negatif 25. Contoh soal yang kedua. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, ini tadi dia di awal memproduksi 5.000 unit barang, berarti nilai A-nya adalah 5.000. Kemudian dia turun secara bertahap sebesar 80. Artinya bedanya atau selisihnya itu adalah negatif 80. Kemudian tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Artinya nilai UN-nya itu sama dengan 3.000. Di sini kita mencari nilai N-nya ya. Nah, kita ingat rumus suku ke N pada barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan B. Dengan menggunakan rumus ini maka kita bisa mendapatkan nilai N-nya. Kita ingat tadi kalau nilai UN sama dengan 3.000, jadi UN kita ganti dengan rumusnya ini. Jadi A ditambah N dikurang 1 dikali B itu sama dengan 3.000. Hingga kita mensubstitusi nilai A dan B yang diketahui tadi. Nilai A-nya adalah 5.000 dan nilai B-nya adalah negatif 80. Hingga kita operasikan saja maka nanti didapatkan nilai N-nya. Perhatikan ya. Nah ini artinya kita buka kurungnya jadi negatif 80 dikali N itu adalah negatif 80N. Kemudian negatif 80 dikali negatif 1 itu adalah positif 80. Ini berarti 3.000 dikurang 5.000. Kemudian negatif 80N itu sama dengan 3.000 dikurang 5.000 adalah negatif 2.000 dikurangi dengan 80. Maka negatif 80N itu sama dengan negatif 2080. Jadi nilai N-nya itu adalah negatif 2080 dibagi dengan negatif 80. Negatif dibagi negatif positif. Jadi hasilnya 26. Nah, jadi perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang pada tahun ke-26. Contoh soal yang ketiga. Diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan 37. Tentukan suku ke-41 barisan tersebut. Nah, ini berarti diketahui U4-nya sama dengan 17. Kita ingat rumus suku ke N barisan aritmatika itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Berarti U4 bisa kita rubah menjadi A ditambah 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 17. Maka ini menjadi A ditambah 3B sama dengan 17. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian yang diketahui kedua itu adalah U9 atau suku ke-9 sama dengan 37. Artinya U9 sama dengan 37. Sama seperti ini juga. Jadi ini kita rubah menjadi
A ditambah 9 dikurang 1 dikali B itu sama dengan 37. Ini menjadi A ditambah 8B sama dengan 37. Ini adalah persamaan kedua. Sudah kita dapatkan persamaan 1 dan 2 tadi, maka di sini kita bisa mengeliminasi salah satu variabelnya. Ya, yang ini bisa langsung kita eliminasi variabel A karena dia koefisiennya sudah sama. Tinggal kita kurangkan, kan A dikurang A itu 0, maka tersisa 3B dikurang 8B itu negatif 5B. Kemudian 17 dikurang 37 itu negatif 20, maka nilai B-nya negatif 20 dibagi dengan negatif 5, jadi B-nya adalah 4. Sudah didapatkan nilai B sama dengan 4, kita tinggal mencari nilai A dengan cara mensubstitusi nilai B ini ke persamaan 1 atau 2. Di sini kita mensubstitusinya ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 A ditambah 3B sama dengan 17. Jadi A ditambah, karena B-nya 4 berarti 3 dikali 4 sama dengan 17. Jadi nilai A itu adalah 17 dikurang 12 sama dengan 5. Nah, sudah ditemukan nilai A dan B-nya. Jika sudah ditemukan, maka kita bisa mencari suku ke-41-nya dengan rumus suku ke N yang sudah diberikan tadi. Jadi UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. Maka suku ke-41, jadi kita tinggal mengganti ya, A-nya 5 berarti B-nya 4. Artinya N-nya 41 berarti 41 dikurang 1. Jadi 5, 41 dikurang 1 itu 40 dikali dengan 4. Ingat, lebih kuat perkalian, jadi kalikan dulu. Maka 5 ditambah 40 dikali 4 itu 160. Jadi 5 ditambah 160 itu adalah 165. Jadi suku ke-41 barisan tersebut adalah 165. Terima kasih sudah menonton video ini. Teruslah bersemangat untuk belajar matematika.